pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar kabar dari radio bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Dibawa ke kota Jepang. Teman-temanku sekalian, apa kalian telah mendengar kabar tentang Jepang? Ada apa, Bung? Saya telah mendengar di radio bahwasanya Jepang telah mengaku kalah dari sekutu. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Inilah saatnya kita untuk merdeka. Kita harus segera memerdekakan negeri ini. Benar, Bung. Kalau tidak sekarang, kapan lagi telah terjadi kekosongan di negeri ini? Saya setuju. Namun, jangan sampai kemerdekaan kita ini dibantu oleh PPKI. PPKI itu organisasi buatan Jepang. Kita harus memerdekakan bangsa kita tanpa campur tangan bangsa lain. Setuju. Baik, kalau begitu saya, Khairul, dan Sultan akan segera menemui Bung Karno di kediamannya. Sementara kamu, Sukarni, akan segera menemui Bung Hatta untuk ikut berpartisipasi. Temui ia besok, Bung. Saat ini Bung Karno sedang dalam perjalanan pulang dari Vietnam. Dia sedang melakukan rapat PPKI bersama Menteri dari Jepang, Marsekal Trauchi. Baik, kalau begitu kita temui ia besok. Oke. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda memanggil Bung Hatta dan pergi ke rumah Sukarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dengan maksud memberitahukan hasil diskusi golongan muda mengenai kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam, ada apa ya? Begini Bu, kami di sini ada keperluan dengan Bung Karno. Apakah Bung Karnonya ada? Oh iya, Bapak ada di dalam, tunggu sebentar ya. Mas, ada tamu datang. Oh ya, silakan masuk. Baik, silakan duduk. Makasih Bung. Ya, sama-sama. Baik, ada keperluan apa kalian datang kemari? Jadi begini, Bung. Kemarin saya mendengar kabar dari radio bahwasanya Jepang telah mengaku kalah dari sekutu. Dan kami telah sepakat untuk segera memproklamasikan kemerdekaan demi bangsa ini. Baik, tenang, kita harus tenang dulu. Kita tidak bisa seenaknya mendeklarasikan kemerdekaan untuk Indonesia. Kita sudah mempunyai organisasi kita sendiri untuk hal-hal seperti ini, PPKI namanya. Dan sebelum kita melaksanakan itu, kita harus mengadakan rapat terlebih dahulu. Tapi PPKI itu organisasi buatan Jepang, Bung. Mengapa bukan kita sendiri yang mendeklarasikan kemerdekaan? Mengapa bukan kita yang memproklamasikan kemerdekaan sebagai etika suatu bangsa? Sekarang, Bung, kita kobarkan revolusi. Telah terjadi kekosongan wilayah di negeri ini. Kita harus segera merebutnya, atau tidak akan ada pertumpahan darah esok pagi. Tenang. Ini batang leher saya. Seret saya ke pojok itu sekarang juga dan potong leher saya malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu sampai besok. Sudahlah kalian. Ini saatnya kita bersatu sebagai satu bangsa. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Jangan sampai perpecahan ini membuat kita hancur. Duduk. Saudaraku, kekuatan kita tidak cukup untuk melawan pasukan bersenjata Jepang. Mana kekuatan yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa langkah kalian untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan? Apa yang harus kita lakukan setelah negara kita dideklarasikan? Kita tidak akan mendapat bantuan dari Jepang ataupun sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Kita tidak butuh bantuan tentara lain. Kita juga memiliki tentara yang siap mempertaruhkan jiwa raganya, Bung. Bukankah kemerdekaan adalah hal yang kita inginkan selama ini? Kita harus menyelamatkan bangsa kita dari penindasan, perbudakan, dan eksploitasi dari bangsa lain. Tetap saja, kita tidak bisa terburu-buru memutuskan hal seperti ini. Izinkan saya mengadakan rapat dengan yang lain terlebih dahulu. Setelah selesai beradu argumen, Soekarno memanggil para golongan tua untuk ke rumahnya. Golongan muda tidak pulang.
Mereka menunggu hasil diskusi Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Baik, saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian di rapat yang bisa dibilang agak mendadak ini. Ada apa nih Bu? Mengapa sampai mengumpulkan kami begini? Karena sepagi tadi, Wikana, Syahril, dan Khairul mendatangi saya membawa berita bahwa ada kesempatan besar untuk kita mendeklarasikan kemerdekaan. Dan di samping itu Syahril juga mengatakan bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Jepang masih terlalu kuat di negeri ini. Jika dipikir-pikir, kita tidak bisa terburu-buru memutuskan ini, Bu. Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan kepada kita. Jangan sampai malah kita membuat sesuatu yang tidak kita inginkan, Bu. Itu yang sedari tadi saya pikirkan. Namun tetap saja mereka memaksakan untuk melancarkan pendeklarasian ini. Mereka masih muda, Bu. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus memikirkan ini secara matang. Saya tidak setuju kalau kemerdekaan ini dilaksanakan terburu-buru. Baiklah, kalau gitu kita setuju untuk menunda sedikit. Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih atas kedatangannya. Silakan. Para golongan tua yang sudah mendapatkan kesepakatan bersama menyampaikan hasil rapatnya kepada golongan muda yang menunggu di ruang tengah. Wikana, Sutan, dan Khairul yang mengetahui hasil rapat itu pun pergi meninggalkan kediaman Soekarno dengan perasaan kecewa. Mereka tidak mau mengikuti usulan dari kita. Kita harus cari jalan lain agar mereka mau memproklamasikan kemerdekaan kita cepatnya. Kalau begitu, kita amankan saja mereka untuk keluar dari kota ini. Saya rasa mereka sudah terlalu banyak terpengaruh oleh Jepang. Saya setuju. Apalagi Bung Karno sering ikut rapat sama orang-orang Jepang itu. Lantas kemana kita akan bawa mereka pergi? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok, ke markas peta? Markasnya berada di dekat laut. Tidak mungkin Jepang akan mengejar kita sampai ke sana. Saya setuju. Mari kita laksanakan malam ini juga. Oke, kalau gitu mari kita ajak rekan-rekan kita yang lain untuk ikut. Baik. Malam harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda menghampiri kediaman Soekarno untuk menjalankan rencana mereka, yaitu mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Misi. Sebentar. Ada perlu apa kalian malam-malam datang ke sini? Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, tapi ini penting. Kita butuh bertemu dengan Bung Karno sekarang. Apalagi kalian datang malam-malam begini kemari, apa yang ingin kalian bicarakan? Demi kebaikan bangsa dan negara ini, tolong Bapak ikut kami pergi dari Jakarta ke tempat yang lebih aman. Maksud kalian apa? Bapak harus ke Rengas Dengklok sekarang juga, agar Bapak dan Bung Hatta tidak terpengaruh lagi oleh Jepang. Lagi pula Bung Hatta juga sudah menunggu di sana. Kalian bicara apa? Bagaimana dengan keluarga saya? Apa kalian sudah hilang akal? Apakah kalian tidak mendengarkan pertimbangan tempo hari? Memalukan. Silakan pergi bersama keluargamu, Bung. Tapi maaf, kami harus melakukan ini. Demi kepentingan bangsa dan negeri ini, ayo kita pergi sekarang. Soekarno pergi dengan perasaan kecewa. Mereka pergi ke Rengas Dengklok bersama pasukan peta. Saat di tengah jalan, mereka sempat melakukan pergantian mobil agar tidak dikejar oleh Jepang. Hingga akhirnya mereka pun tiba di Rengas Dengklok hari itu juga. Baiklah, saya sudah mengikuti kemauan kalian. Sekarang saya tanya, apa yang sebenarnya kalian inginkan? Maaf Bung atas kelancangan kami, tapi ini yang terbaik untuk bangsa ini. Kami ingin membicarakan kembali mengenai kemerdekaan, Bung. Apa kalian tidak mendengar perkataan Soekarno? Kita tidak bisa terburu-buru dalam mengambil langkah yang besar. Dan juga harus menunggu kemerdekaan yang sudah dijanjikan. Mengapa kita harus menunggu dan mengharapkannya dari Jepang? Mari kita merdeka menggunakan usaha kita sendiri. Apakah kalian tidak memikirkan nasib yang akan menimpa kita jika kita melanggar janji kita dengan Jepang? Sekalian sama saja membahayakan negara kita sendiri. Bung, lantas bagaimana jika yang Jepang katakan selama ini hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Betul, Bung. Kita tidak bisa mempercayai Jepang begitu saja. Kita tidak perlu berpangku tangan terus-menerus. Revolusi berada di tangan kita sekarang, dan kami memerintahkan Bung, kalau tidak malam ini juga. Lalu apa?
Yang paling penting dalam revolusi dan peperangan itu adalah saat yang tepat. Saya sudah merencanakan ini di Vietnam untuk kita lancarkan pada tanggal 17. Kenapa tanggal 17? Karena tanggal 17 jatuh pada hari Jumat, hari yang mulia. Seperti tanggal 17 itu diturunkannya Al-Quran. Dan angka 17 itu adalah jumlah rakaat yang kita laksanakan dalam sholat. Maka dari itulah tanggal 17 adalah tanggal yang suci. Baiklah kalau begitu. Semoga tanggal ini bisa menjadi harapan baru bagi bangsa ini. Amin. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo terkejut mendapati Soekarno dan Hatta yang menghilang. Setelah mengetahui bahwa mereka berada di Rengas Dengklok dari Wikana, mereka berunding dan sepakat untuk mendeklarasikan kemerdekaan di Jakarta. Setelah itu, Ahmad Subarjo bersama Yusuf Kunto pergi menjemput Soekarno dan Hatta esok pagi. Kalian biarkan Soekarno dan Hatta pergi ke Jakarta segera mungkin. Tidak, kami tidak akan melepaskan mereka semudah itu. Bisa-bisa mereka akan dihasut oleh Jepang lagi. Saya dan Wikana telah merencanakan kemerdekaan di Jakarta. Akan tetapi kita harus menemui Mayor Jenderal untuk mendapatkan perlindungan. Sebentar, Bung. Apa maksudmu menemui orang Jepang itu? Anda ingin Soekarno dan Hatta terpengaruhi oleh orang Jepang itu lagi. Ingat, mereka itu penjajah. Karena mereka kita sengsara. Di mana kita mendapatkan perlindungan di ibu kota? Di sana banyak prajurit Jepang dan saya masih memiliki kenalan untuk mendapatkan perlindungan. Apakah kamu yakin mereka tidak akan berkhianat? Bagaimana jika kita gagal memerdekakan kemerdekaan ini dan kita akan dipegang lagi oleh Jepang? Saya berani mati jika kemerdekaan tidak dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Kalau semua gagal, saya akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Baiklah, Bung. Kita percaya. Mari kita laksanakan. Saat perjalanan pulang, Ahmad Subarjo mengantarkan keluarga Soekarno ke rumahnya. Mereka lalu pergi ke rumah Laksamana Maeda dan bergegas menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk membicarakan mengenai kemerdekaan Indonesia. Permisi. Ada yang bisa saya bantu? Apakah Mayor Nishimura ada? Kami akan senang sekali bila bertemu dengannya. Ada. Silahkan masuk. Terima kasih. Silahkan duduk. Ada apa kalian kemari? Baik, selamat pagi Mayor Nishimura. Saya dan teman-teman saya datang kemari untuk mempertanyakan atas perjanjian yang telah Anda buat mengenai kemerdekaan Indonesia. Kami ingin sekali mengetahui kapan waktu yang paling memungkinkan bagi Anda untuk hadir di sidang PPKI. あなたが約束した独立戦について、ペペ会会議はいつ開催されますか？それはできない。私たちがインドネシアに来るメイクがステッタスを維持しなければなりません。Tidak bisa. Kami harus mempertahankan status quo sampai sekutu datang ke Indonesia. Kalau begitu, kami akan merdeka dengan mandiri. Apakah tentara Jepang akan menembaki pemuda Indonesia jika mereka hanya menjalankan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia dan Jepang sendiri tidak sanggup menepatinya? 私たちは自由になります。もし彼らが独立を実行しようと動いたら、日本はインドネシアの若者を自殺するだろうか。もちろん、こう状態を維持する必要があるため、私たちが独立の約束をとても重要に思います。で、日本はもはやあなたが助けるものではなりません。Tentu saja, kami harus mempertahankan status quo. Kami sangat menyesal dengan janji-janji kemerdekaan yang telah kami berikan. Tentara dan pun tidak lagi berdaya membantu Tuan. Apakah itu janji dan perbuatan seorang samurai? Apakah seorang samurai menjilat musuhnya yang menang? Apakah seorang samurai hanya hebat ketika seseorang kalah di masa jayanya? Baiklah, kami jalan terus. Kami akan menunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana seharusnya seorang samurai menghadapi situasi yang berubah.
彼は私たちは物資から約束は守るべきだと言いました。まだ無理です。Tumay kuni ga Indonesia mutat suruh no mata-kata kayo di show. Kami tetap tidak bisa. Lebih baik kalian tunggu sampai Sekutu sampai ke Indonesia. Cukup. Buang waktu. Mari kita pergi dari sini. Apa sih waktunya? Mereka pergi dengan perasaan marah dan kecewa. Hal inilah yang membuat Soekarno dan golongan tuanya yakin untuk mempercepat kemerdekaan. Sepulang dari rumah Nishimura, mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Permisi. Permisi. Baik tuan-tuan, selamat datang, silakan masuk. Terima kasih. Selamat datang, bos. Saya persilakan tuan-tuan semuanya menggunakan kediaman saya. Sasuki, bisa tolong kamu siapkan kertas dan pena? Baik tuan. Baiklah, golongan muda akan sebentar lagi sampai untuk menunggu kita menyelesaikan naskah ini. Mari kita kerjakan. Saya telah memikirkan ini sejak lama, bahwa kalimat pertama yang kita ucapkan yaitu kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia sebagai penegas suatu bangsa yang akan merdeka. Baiklah, saya setuju dengan hal tersebut, mengingat kita butuh semangat sebagai suatu bangsa. Kalimat tersebut sebetulnya sudah sangat baik untuk sebuah pernyataan kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi kita perlu menambahkan kalimat penyerahan kekuasaan. Oleh karena itu, saya mengusulkan kalimat kedua berbunyi hal-hal tentang penyerahan kekuasaan diusahakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mengingat kita perlu merdeka sesegera mungkin, Bu. Menurut saya, kata penyerahan itu kurang cocok. Itu pun tidak langsung disambung secara cepat, namun berjeda. Bagaimana dengan kata pengambilan? Kata pengambilan menurut saya kurang tepat dalam teks proklamasi ini, karena kita tidak merebut kemerdekaan ini dari bangsa lain, melainkan ini adalah bangsa kita sendiri, tanah air kita sendiri. Bagaimana dengan kata pemberian, Bu? Jika kita menggunakan kata pemberian itu menurut saya kurang tepat, karena kita tidak mengambil pemberian kemerdekaan dari bangsa lain. Kita memperjuangkan kemerdekaan ini dari keringat dan darah kita sendiri. Saya telah memikirkan satu kata yang tepat, yaitu penyerahan. Kalimat itu aman dari bangsa barat dan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Baiklah, kata penyerahan terdengar cocok di kepala saya. Mengingat kita harus menghindar dari pertentangan, terutama dari pihak barat. Saya kurang setuju dengan kalimat diusahakan, karena kalimat tersebut menunjukkan ketidakpastian. Sementara kemerdekaan yang kita rencanakan itu harus terjadi. Saya mengusulkan kata diselenggarakan, karena itu menunjukkan komitmen kita sebagai bangsa yang siap untuk merdeka. Baiklah, sepertinya saya setuju dengan pendapat tersebut, Bu. Baiklah, apakah ada usulan lain? Tidak ada. Jika tidak, ini adalah hasil akhir dari teks proklamasi kita. Mari kita tunjukkan kepada golongan pemuda yang sudah menunggu kita. Baiklah, kami sudah menyelesaikan naskah proklamasi atas kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian setuju? Saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Saya setuju dengan hasil naskah ini. Saya juga setuju. Mari kita proklamirkan ini pada esok hari juga. Merdeka! Merdeka! Baiklah, kalau begitu. Melik, apakah kamu bisa mengetik naskah proklamasi ini? Baiklah, namun mesin ketik milik Laksamana Maeda berhuruf kanji. Tuan-tuan, saya mengetahui markas perwakilan Angkatan Laut Jerman yang terdapat mesin ketik berhuruf Latin. Saya bisa ambilkan untuk kalian. Baiklah, terima kasih sekali Nona. Kami akan menunggu di sini.
Baik, setelah kamu mendapatkan mesin ketik itu, kamu langsung ketik. Kami akan menunggumu di luar ruangan. Baiklah. Di saat pengetikan naskah proklamasi, Sayuti Melik mengubah beberapa hal dari naskah asli, mulai dari membetulkan ejaan, penulisan tanggal, dan mengubah tahun dari tahun Showa menjadi tahun Masehi. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. Malam yang sakral itu berlangsung menegangkan. Ide, saran, gagasan, dan sanggahan akan terbentuknya naskah proklamasi tertuang pada malam itu. Setelah diskusi panjang itu, mereka semua meninggalkan kediaman Laksamana Maeda dan mempersiapkan diri untuk masa yang mereka nantikan di esok hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek. Alhamdulillah, dapat pulang juga. Dek, terima kasih ya sudah menemaniku di masa-masa yang sulit ini. Biar rapatnya tadi, Mas. Alhamdulillah, rapatnya lancar, naskahnya sudah siap. Naskahnya akan dibacakan esok pagi dan semuanya sudah siap, tinggal dibacakan. Ngomong-ngomong, apa bendera negara kita masih ada? Aku masih menyimpannya, Mas. Namun ada beberapa hal yang harus aku rapikan. Malam ini aku akan menjahitnya untukmu dan bangsa ini. Bagus. Baik. Hati-hati jahitnya, jangan sampai terluka. Baiklah, Mas. Akan aku lakukan yang terbaik untuk tanah air kita. Semoga besok berjalan dengan lancar. Amin, amin. Aku istirahat dulu ya. Iya, Mas. Malam itu, Fatmawati menyiapkan bendera Sang Merah Putih di keesokan paginya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang disiarkan kepada seluruh rakyat Indonesia melalui radio. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita menyusun
tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarat dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Masyarakat Indonesia melakukan pengibaran bendera Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.